Aduh, make up murahan, udah mau habis lagi. Ah, susah banget ya jadi orang miskin. Mau tampil cantik aja susah. Hai Tari. Oh, hai Diana. Kamu lagi ngapain sih? Ini, aku lagi ngaca, aku mau make up. Tapi make upku habis. Emangnya dalam hidup ini apa sih yang kamu inginkan? Yang aku inginkan dalam hidup ini, aku ingin menikah dengan orang kaya. Aku juga ingin jadi artis, ingin punya banyak barang-barang mewah. Aku capek hidup miskin terus, Diana. Oh, kamu mau jadi artis? Iya. Oh, aku tahu caranya gimana. Gimana kalau misalnya sekarang aku langsung dandanin kamu, terus aku kenalin kamu sama produser, mau nggak? Siapa dia? Memangnya apa yang bisa dia lakukan untukku? Ya, yang pasti sih bisa bikin kamu jadi artis. Kamu mau kan? Masa sih? Boleh juga sih. Aku sudah lelah hidup miskin. Aku pingin punya baju baru yang mahal, yang bagus. Oh, ya udah sekarang aja yuk. Oke. Wah, itu yang namanya Tari. Cocok sekali ya dengan perempuan yang saya cari selama ini. Gimana, Pak? Wah, nggak kusangka. Benar apa kata dia. Jadi gimana Pak castingnya Pak? Kira-kira saya berhasil nggak ya Pak? Saya takut, soalnya kan sebelumnya saya belum pernah ikut seperti ini. Sudah, nggak usah terlalu dipikirkan. Itu semua sudah saya yang ngatur. Casting itu tidak sulit. Ya, saya pikir hampir semua perempuan bisa melakukan itu semua. Jadi jangan khawatir. Betul ya Pak? Ya, jangan khawatir. Sudah santai aja. Tinggal bawa badan saja. Jadi kami besok datang ke rumahmu, menemui orang tuamu, lalu memberi uang penunjangnya. Bos, jangan lupa ya. Beres. Assalamualaikum Bu Juju. Bu Juju, senang sekali ya punya rumah sebesar ini. Bu Juju berhasil mendidik anaknya. Ibu itu bisa aja sih. Ada apa Bu Jeje? Kok tumben pagi-pagi udah datang ke sini? Ini diminum dulu ya. Iya Bu. Punya anak perempuan itu sebenarnya nggak merepotkan kok Bu. Tari ini di samping pintar, dia juga cantik, jadi cepet dapat kerjanya. Nggak seperti Deden yang setiap hari nongkrong kerjaannya. Wah, itu TV beneran Bu. Kok ada TV setipis itu? Wah, Tari pintar ya mencari uang. Boleh dong, anak saya ikut kerja Tari. Ya boleh-boleh aja. Aduh ibu ini tuh merupakan TV keluaran terbaru. Gambarnya juga lebih jernih. Nih, coba kita lihat nih. Semoga ada acara yang bagus. Selamat sore pemirsa. Polisi berhasil menggerebek sebuah tempat rumah dan dijadikan tempat penampungan PSK dan juga ditemukan obat-obat terlarang di dalamnya. Pelaku berinisial S, umur 50 tahun, beserta jumlah PSK yaitu T berusia 17 tahun, K berusia 18 tahun, dan R 20 tahun. Para wanita muda ini direkrut dari kampung oleh agen yang ditugaskan mencari perempuan yang muda dan cantik. Mereka ditipu dengan janji dijadikan pemain sinetron. Sekian dari berita kami. Awalnya, saya dijanjikan untuk jadi seorang pemain sinetron. Tentu saja saya bersedia. Awalnya, mereka mengatakan ini adalah bagian dari casting mencari artis berbakat. Namun, ternyata saya dipaksa menjadi PSK selama 2 tahun. Dan kami pun disekap di sini. Suka nonton TV, jadi lupa masak. Saya pulang dulu ya Bu. Oh iya, Terima kasih Bu. sama-sama. Makasih ya udah berkunjung. Iya Bu. Tadi yang di TV itu tanda lahir sama seperti punya Tari. Tari. Hey, mama kamu siapa? Gak apa dari kamu? Oh, Indri. Jadi gini, aku mau
sebenarnya apa itu anak? Menurutku anak itu ya seseorang yang masih kecil gitu terus butuh bantuan. yang titipin buat orang tua kita. Kalau menurutmu selesai? Sama itu kayak dia yang saya ambil juga yang perlu kita jaga dan kita bina dari kecil. Kalau menurutmu anak itu apa? Sama sih, anak yang butuh bantuan yang harus kita jaga sebagai orang tua, gak dididik sampai dia dewasa. Anak itu kan yang dilahirkan orang tua, toh? Ya. Ya. Terus selain itu mungkin Anak itu ya didikan orang tua ya, gitu. ada bimbingan dari orang tua untuk menjadi yang lebih baik lagi ketika kita dilahirkan sampai kita dewasa itu kan kita kan ada didikannya orang tua. Nah menurut saya gitu seperti kayak Mbak ini. Anak itu seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk di dalam kandungan. Haknya itu ada hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, sama partisipasi. Dulu apa sih perdagangan orang itu? Perdagangan orang. Perdagangan orang itu merupakan suatu bentuk kejahatan yang luar biasa, ya, yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM, hak asasi manusia yang kita tidak. Nah, definisi dari perdagangan orang itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yaitu merupakan suatu tindakan perebutan, pengangkutan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyerapan, kemudian pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, kemudian penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, ya, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau menyebabkan orang tereksploitasi. Lebih jelasnya bagaimana mungkin? Untuk lebih jelasnya atau intinya perdagangan orang adalah proses perekrutan, ya, pemilihan seseorang yang dilakukan dengan cara penipuan, ya, penipuan maupun kekerasan lainnya untuk mengeksploitasi seseorang tersebut untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Apa keuntungan itu? Ya, seperti uang, kekuasaan atas orang lain. Jadi anak-anak, perdagangan orang harus diperangi oleh kita semua, ya, termasuk remaja dan pelajar di sekolah. Sasaran para penjahat yang ingin memperoleh keuntungan dari perdagangan orang. Kalian harus berkata tidak, ya, sekali lagi kalian harus berkata tidak pada iming-iming, tawaran atau barang mewah maupun tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi. Waspada lingkungan sekitarmu. Jika ada tanda-tanda yang mencurigakan, segera lapor kepada orang tua, guru, pemuka masyarakat seperti Pak RT, Pak Lurah, tokoh agama, dan polisi. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bu Guru? Yang perlu kalian lakukan adalah waspada dan Katakan tidak pada iming-iming, perangi perdagangan orang. Saya Sri Sulistiani, saya dari SMK Negeri 8 Semarang. Saya ditunjuk sebagai koordinator dari Faktas. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya, apa itu Faktas? Faktas merupakan suatu forum anti kekerasan anak di sekolah. Faktas ini terbentuk sekitar bulan September 2016. Bapak Ibu Guru, kita sangat berbangga, kita sangat bersyukur sekali bahwa di Kota Semarang sudah terbentuk suatu forum
di mana forum itu merupakan suatu wadah bagi kita semua, bagi Bapak Ibu guru untuk berdiskusi, untuk bermusyawarah, untuk melakukan sharing bagaimana kita bersama-sama melakukan pencegahan, melakukan penanganan maupun penanggulangan pada anak-anak kita, siswa-siswi kita yang di tingkat SLTA, baik SMA maupun SMK, negeri maupun swasta yang ada di Kota Semarang ini, agar tidak melakukan atau tidak menjadi korban dari tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun kekerasan seksual. Bapak Ibu, mari dukung kami, mari bergabung dengan kami sehingga kami bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk menanggulangi anak-anak kita untuk tidak menjadi korban kekerasan di sekolah. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.